Masih bersama kami di Persisi Utama. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP melaksanakan rapat pleno bersama seluruh anggota KPRP. Rapat pleno tersebut digelar setelah KPRP menerima masukan dari lebih dari 80 lembaga dan kelompok masyarakat. Rapat pleno yang digelar di Posko KPRP Jakarta Selatan dihadiri oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, beserta jajaran anggota KPRP antara lain Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Taufiri, Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, serta anggota KPRP lainnya. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam ini membahas berbagai aspek strategis, diantaranya terkait pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan, serta sejumlah hal mendesak termasuk konsep lampiran dalam revisi RUU Polri dan peraturan pemerintah. Usai rapat pleno, Ketua KPRP Jimli Asyidiki juga menegaskan bahwa KPRP sepakat menggunakan metode Omnibus Law dalam perancangan undang-undang maupun peraturan Polri. Metode ini dipilih agar regulasi yang disusun dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan ketidakharmonisan aturan yang selama ini terjadi. Kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP. Misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tentang TNI, undang-undang tentang kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian. Begitu juga tentang PP, udah jelas PP ini nanti banyak sekali kaitannya dengan undang-undang yang lain yang bisa dijadikan solusi untuk pembenahan sistem aturan yang tidak harmonis satu dengan yang lain, termasuk misalnya keluhan mengenai Perpol yang kemarin, substansinya berkenaan dengan lintas instansi, maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan. KPRP juga akan merangkum seluruh masukan dari lebih dari 80 lembaga dan kelompok masyarakat, termasuk lembaga negara independen, kalangan akademisi, serta praktisi hukum dan forensik. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam merumuskan arah reformasi Polri ke depan. Jimli Asyidiki menjelaskan, metode Omnibus Law dipilih karena dinilai mampu merangkum berbagai aturan yang selama ini tersebar dan belum selaras. Melalui metode tersebut diharapkan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan dalam tubuh Polri. Dengan digelarnya rapat pleno ini, KPRP menegaskan komitmen untuk terus mendorong percepatan reformasi Polri agar menjadi lembaga yang profesional, modern, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara Sugeng Priyatno, Polri TV. Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Anak Indonesia Bersatu atau GAIP berjuang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sampang pada Selasa 16 Desember 2025. Guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Polres Sampang melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup. Berikut informasinya untuk Anda. Puluhan aktivis yang tergabung dalam GAIP Perjuangan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sampang pada Selasa 16 Desember 2025. Aksi berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Aksi dimulai dari kawasan Pasar Sri Mangunan Sampang, selanjutnya massa bergerak menyusuri Jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju kantor Kejaksaan Negeri Sampang. Polres Sampang menurunkan personel untuk melaksanakan pengamanan, baik di sepanjang rute pergerakan maupun di lokasi aksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Setibanya di kantor Kejaksaan Negeri Sampang, aksi berlangsung dalam keadaan tertib dan terkendali, berkat pengamanan humanis yang dilaksanakan aparat keamanan. Dalam aksinya, para demonstran menyampaikan orasi dengan menggunakan pengeras suara serta membawa spanduk dan poster yang berisi penyampaian aspirasi dan kritik terhadap penegakan hukum. Sekitar 30 menit berlangsung, perwakilan massa aksi akhirnya ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampang bersama sejumlah pejabat kejaksaan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam kesempatan tersebut, koordinator aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, serta harapan agar penanganan perkara hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Sampang menegaskan komitmen untuk terus mengawal dan memberikan pengamanan setiap kegiatan penyampaian pendapat maupun aspirasi di muka umum, demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Dari Humas Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kepedulian pimpinan Polri terhadap personel yang terdampak bencana alam terus ditunjukkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada anggota Polri korban bencana di Sumatera Barat. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung di Kota Padang. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara simbolis di Mapolsek Koto Tengah, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang pada Kamis 18 Desember 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 170 personel Polri terdampak bencana alam, terdiri dari 61 personel Polda Sumbar, 106 personel Polresta Padang, dan 3 personel Polsek Koto Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan yang masing-masing berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan harian. Kapolri menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dan institusi Polri bagi anggotanya yang tengah mengalami musibah. Kapolri berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban personel dan keluarga, serta menjadi penguat moral agar tetap tabah dan semangat dalam menghadapi situasi sulit. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan kalian semua. Tentunya dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan Polri mengucapkan turut prihatin atas peristiwa yang terjadi karena saya mendapatkan laporan dari Kapolda banyak rumah dari rekan-rekan yang terdampak. Namun saya juga berterima kasih bahwa saya mendapatkan laporan dari Kapolda walaupun dalam kondisi rekan-rekan semua terkena musibah, namun rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dengan baik, bahkan melupakan kondisi rekan-rekan yang sebenarnya juga bagian dari korban, namun rekan-rekan tetap turun ke lapangan dan melaksanakan tugas membantu masyarakat yang terkena. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.